Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubita Sahabatul Haini, NIM J1B081085. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Kapita Selecta yang berjudul Pemurnian Biogas dengan menggunakan mikroalga hijau dan besi bervalensi nol. Nah, adapun yang melatar belakangi dari makalah ini itu ada 3 hal, di mana 3 hal ini saling mengkait satu sama lain. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, permintaan energi meningkat. Dan yang ketiga, penurunan kualitas lingkungan meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa energi merupakan suatu kebutuhan vital bagi manusia itu sendiri. Ketika pertumbuhan penduduk naik, maka kebutuhan akan energi semakin meningkat karena energi tidak hanya digunakan oleh individu saja. Nah, ketika permintaan energi meningkat, maka keinginan untuk mengadakan yang namanya energi, dan karena saat ini kita masih menggunakan energi fosil, maka itu akan semakin besar dan semakin rentan polusinya untuk kepada lingkungan, karena saat ini kita masih menggunakan fosil sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan itu akan meningkat. Nah, sehingga hal itu mulai dipertimbangkan dan sumber energi alternatif dalam menghasilkan pembakaran yang ramah lingkungan itu mulai digalakkan, seperti salah satunya itu adalah biogas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biogas itu berasal dari bahan-bahan organik yang difermentasi dengan keberadaan dari Methanobacterium sp itu sendiri. Nah, biogas itu terdiri dari 40-70% metan, 20-30% karbon dioksida, dan setelahnya itu ada terdiri dari senyawa-senyawa lain dan asam sulfida. Nah, biogas juga mengandung senyawa kotor seperti halnya karbon dioksida, asam sulfida, nitrogen, dan kelembaban. Akan tetapi, karbon dioksida dan asam sulfida merupakan kandungan yang paling besar dan sangat berpengaruh. Nah, sehingga karena hal itu perlu dilakukan yang namanya pemurnian biogas. Pemurnian biogas merupakan proses di mana setiap pengotor dihilangkan, seperti karbon dioksida, asam sulfida, dan senyawa lain. Sudah banyak beragam bentuk dan konsep dalam pemurnian biogas, akan tetapi pada makalah ini menggunakan mikroalga hijau dan besi bervalensi nol. Nah, kita ke pengertian ganggang terlebih dahulu, bahwa ganggang itu adalah tumbuhan yang mudah tumbuh dan dibudidayakan di mana saja. Yang kondisi pertumbuhannya itu sangat tergantung pada faktor abiotik seperti suhu, mineral, karbon dioksida, pH, kualitas air, siklus, dan intensitas cahaya, dan termasuk dari faktor biotiknya itu seperti kerapuhan sel dan kepadatan sel. Nah, mikroalga hijau ini sendiri didapatkan dari Meiji University Sansai di Thailand. Nah, ini adalah sampel yang terkumpul itu 5 mili yang diinokulasikan ke dalam board basah medium atau BBM, 5 mili yang autoclave dalam tabung reaksi 20 mili dan diukur pada suhu kamar 30 kurang lebih 1 derajat Celcius di bawah 50 mol per meter persegi per sekon dengan identitas fotoperiode 16 berbanding 8 jam itu selama 10 hari. Nah, setelah itu mikroalga diisolasi dan dimurnikan di dalam labu NMR 250 ml, terus kemudian labu ditempatkan pada shaker reciprocating pada 120 rpm itu selama 7 hari dengan suhu kamar 30 kurang lebih 1 derajat Celcius. Kemudian cahaya diberikan oleh lampu fluorescent putih, terus kultur alga kemudian dipindahkan ke dalam labu NMR 500 ml. Nah, pertumbuhan alga kemudian dipantau dengan mengukur kerapatan optik media alga dengan spektrofotometer. Nah, kemudian dilakukan pemantauan terhadap semua indeks seperti jumlah sel, pH, kebutuhan oksigen kimia, nitrogen total padatan tersuspensi, dan lain sebagainya, mengikuti protokol standar dari APA. Nah, kemudian kadar asam lemak dilakukan dengan analisis GCMS, klorofil, protein, karbohidrat. Prosedur penelitian lipid diadopsi dari penelitian Tipney dan kawan-kawan. Komposisi unsur dianalisis menggunakan penganalisis unsur. Kadar air bahan baku mengikuti standar ASTMD. Terus sampel residu terus dipanaskan sampai dalam tungku peredam pada suhu 700 kurang lebih 50 derajat Celcius selama 1,5 jam. Nah, kemudian kruk kibelnya kemudian dikeluarkan, didinginkan terlebih dahulu di udara, kemudian di desikator dan ditimbang. Pemanasan, pendinginan, dan penimbangan dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh berat yang konstan. Nah, kemudian dilakukanlah yang namanya analisis statistik.
Adapun hasil dari analisis statistik itu ialah seperti ini. Nah, biomasa alga dengan suspensi terpadatnya hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemurnian biogas dari asam sulfida dengan menggunakan besi berpalesinol. Pertama yang dilakukan adalah mengoleksi fermentasi bubur, di mana di sini ada limbah sayur dan buah yang didapatkan dari kantin, kemudian dikumpulkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat di sini ada inlet dari biogas itu sendiri, ada outletnya, dan ada biodigester juga. Nah, selain itu di sini ada 3 buah labu, di mana ini adalah labu pertama, labu kedua, dan labu ketiga. Nah, proses pertamanya itu pasti semua alat itu dirakit semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini di percobaan batch-nya itu apa saja. Dan campurannya itu menggunakan 1:1. pH-nya itu dipertahankan 6,8 sampai 7,6 dengan menggunakan kalsium oksigen. Terus selanjutnya di sini gas yang ada di sini itu yang sudah selama kurang lebih 35 hari dialirkan ke labu pertama. Di sini adalah gas yang pertama. Kemudian gas yang di labu pertama ini akan dialirkan melalui pipa dan pada labu atau penampung yang kedua, di mana labu yang kedua ini sudah diisi dengan besi perbalensinol. Kemudian disinilah yang terjadi nanti proses pemurnian biogas. Setelah ada di sini biogas dan besi berbalensinol itu akan menyatu dan dialirkan ke sini, lalu di sini wadah yang di sini itu adalah wadah yang menyerap besi berpalensinol dan kotoran-kotoran dari kandungan biogas itu sendiri. Terus biogas murni akan dialirkan pada labu ketiga. Nah, itu adalah salah satu proses di mana dilakukan pemurnian biogas dengan menggunakan mikroalga hijau, dengan menggunakan besi berpalensinol. Nah, ini juga merupakan salah satu dari proses yang tadi teman-teman bisa lihat. Ini adalah salah satu proses dari gambar yang tadi. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya menggunakan metode analisis. Gas dianalisis dengan menggunakan gas penyisihan kromatografi. Setelah itu dilakukan yang namanya pengujian terhadap asam sulfida itu sendiri. Nah, didapatkan rata-rata konsentrasi asam sulfida dalam biogas mentah selama operasi adalah 138 ppm yang secara bertahap menurun di bawah 50 ppm setelah diberlakukan dengan meningkatkan jumlah besi berpalensinol di dalam tabung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari proses pemurnian yang tadi, di mana konsentrasi asam metan pada biogas diolah dari 62% dan 78% pada 1 gram dan 10 gram. Namun persentase metan tertinggi 78% didapatkan dengan menggunakan 10 gram besi berpalensinol karena asam sulfida diserap secara fisik dalam air dan kemudian menggunakan perum larutan. Jadi asam metan itu meningkat ketika penggunaan besi sebanyak 10 gram. Nah, ini adalah uji penyerapan asam sulfida tanpa studi pH. Nah, dari uji ini kita bisa mendapatkan bahwa hasil uji juga menunjukkan bahwa jumlah relatif gas metan meningkat sebanding dengan peningkatan. Ini adalah reaksi kimia yang terjadi ketika kita menggunakan besi berpalensinol dan asam sulfida. Teman-teman bisa lihat. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi asam sulfida meningkat secara bertahap berdasarkan pH, sehubungan dengan kapasitas penyerapan pelarut. Jumlah maksimum asam sulfida yang diserap oleh lautan ini adalah 201 ppm asam sulfida pada pH 6. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemurnian dengan menggunakan mikroalga hijau itu ditandai dengan ketika pertumbuhan mikroalga hijau itu bagus, maka itu artinya mikroalga hijau tersebut mampu menyerap karbon dioksida dengan baik sehingga pertumbuhannya juga akan bagus. Jadi pemurnian biogas juga itu akan semakin maksimal. Nah, pada pemurnian dengan menggunakan besi berpalensinol itu adalah gas metan akan meningkat sebesar 78% ketika menggunakan 10 gram besi berpalensinol. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.